Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat desain ulang dari desain yang sudah ada sebelumnya. Contohnya adalah desain kupu-kupu ini. Jadi kalau misalnya kita membuat ulang daripada desain kupu-kupu ini, kita harus mencari terlebih dahulu desainnya yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini saya cari dari internet. Nah, perbedaannya ketika saya ubah atau didesain ulang kembali di vektor, ketika di scroll resolusinya dia tetap sesuai dengan resolusi awalnya, tetapi ketika bitmapnya yang kita scroll dia akan berubah menjadi blur seperti ini ketika dibesarkan. Jadi untuk mendesain ulang dari desain yang sudah ada sebelumnya itu kita bisa gunakan CorelDRAW. Kemudian teman-teman bisa masukkan saja langsung gambarnya dengan drag saja langsung ke sini. Cara yang pertama, teman-teman bisa gunakan trace bitmap di sini. Ketika teman-teman seleksi objeknya atau bitmapnya, kita bisa cari trace bitmap. Kita bisa cari trace bitmap. Nah, teman-teman cari yang outline trace high quality image. Nah, silakan teman-teman seleksi ini. Kemudian nanti ditunggu beberapa menit sehingga menghasilkan gambar yang sudah di-trace berbentuk vektor juga. Tetapi saya tidak akan menggunakan yang trace bitmap. Kita akan coba gunakan yang menggambar langsung di atas daripada gambar yang sudah disediakan, yaitu namanya teknik pad. Jadi di gambar ini kita akan buat dengan menggunakan objek geometris yang ada di toolsnya ini. Salah satunya adalah rectangle. Kita akan edit sehingga berbentuk seperti ini jadinya. Nah, ini adalah hasil dari pad yang sudah saya buatkan tadi sehingga menghasilkan kupu-kupu yang berbentuk vektor seperti ini. Nah, ini saya gunakan contoh yang gampang dengan objek kupu-kupu. Nanti untuk tekniknya, misalnya mau ngubah atau meredesain daripada desain logo, contohnya atau tekniknya hampir sama. Oke, kita langsung saja. Saya akan pindahkan terlebih dahulu yang berbentuk vektor ini. Kemudian ini yang berbentuk bitmap. Kita bisa besarkan sedikit, taruh di tengah-tengah. Teman-teman bisa pad mulai dari gambar sayap di sebelah kanan. Nah, kita cukup satu saja bikin gambar sayap yang di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nanti kita bisa flip atau mirror di sini ya, di bagian icon mirror horizontal di sini. Oke, langsung saja teman-teman buka CorelDRAW-nya atau siapkan gambar yang sudah jadi untuk diredesain. Nah, untuk meredesain ini tidak harus mesti mirip semuanya ya. Jadi setidaknya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Untuk meredesain pertama, membuat sayapnya ini kita gunakan rectangle. Cari rectangle tool di sebelah kiri. Kemudian teman-teman bisa buatkan ukuran rectangle sesuai dengan sayapnya, misalnya seperti ini. Kembali ke pick tool, teman-teman bisa scroll, tentukan posisinya agar hampir sama dengan posisi desain awalnya. Nah, misalnya digeser seperti itu dengan menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Selanjutnya kita pilih shape tool untuk membentuk objek rectangle itu menjadi sayap kupu-kupu. Teman-teman bisa pilih shape tool, kemudian bawa kursornya tepat di garis pinggir daripada rectangle-nya. Klik kanan, convert to kurva atau control key di keyboard, diklik. Kemudian teman-teman bisa atur sekarang agar dia menyerupai sayap. Dan kita akan tambahkan node namanya. Node itu teman-teman bisa tambahkan dengan cara klik 2 kali pada bagian garis yang ingin ditambahkan node. Nah, misalnya seperti ini. Saya Ctrl Z terlebih dahulu, klik 2 kali. Kalau untuk menghapusnya, teman-teman juga klik 2 kali bagian node-nya, maka dia akan hilang. Nah, kita akan tambahkan di bagian tengah di sini ya. Klik 2 kali untuk menambahkan node. Yang di bawahnya juga klik 2 kali untuk menambahkan node. Nah, di bagian sebelah kanan, teman-teman bisa geser sedikit ya, tepat di ujung daripada sayapnya. Selanjutnya, teman-teman bisa hilangkan node bagian pojok ini, diklik 2 kali. Nah, kita atur lagi, diklik 2 kali untuk menambahkan node. Teman-teman taruh, disesuaikan. Kemudian kita klik 2 kali lagi untuk menambahkan node. Nah, taruh di situ. Kita bisa geser ke sini dia. Selanjutnya, teman-teman bisa klik 2 kali, tambahkan node, digeser ke sini. Kemudian digeser bawa ke sini, diklik 2 kali, ditambahkan node, klik 2 kali, diklik 2 kali. Nah, teman-teman silakan sesuaikan di mana ingin menambahkan node. Oke, kalau sudah selesai menambahkan node, kita akan coba bentuk sayapnya dengan kurva. Jadi cari pada pinggiran garisnya
Teman-teman bisa klik kanan to kurva. Nah, diklik untuk melengkungkan. Seperti ini, digeser. Nah, agar warnanya berbeda, silakan teman-teman sesuaikan warnanya dengan klik kanan pada bagian pewarnaan di sebelah kanan ini ya, untuk mewarnai garisnya. Nah, kita sudah lengkungkan satu, kita bisa klik di ujungnya ini, kita bisa geser agar sesuai dia. Selanjutnya, teman-teman bisa klik 2 kali juga untuk menambahkan node. Klik kanan to kurva, dilengkungkan. Ditambahkan node juga di sini, diklik 2 kali, digeser ke sini. Klik kanan to kurva, dilengkungkan dia. Selanjutnya, teman-teman bisa klik 2 kali kembali. Nah, di sini digeser ini, klik 2 kali, klik kanan to kurva. Silakan disesuaikan untuk bagian yang mana ingin dilengkungkan. Nah, teman-teman bisa atur tanda panahnya ini ya, ketika mengklik node-nya. Misalkan seperti itu. Kalau ingin menghilangkan, klik 2 kali. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, bagian di bawah, klik kanan to kurva, dilengkungkan kembali seperti ini. Klik kanan, ditambahkan terlebih dahulu di sini ya, klik 2 kali. Klik kanan to kurva, dilengkungkan. Begitu seterusnya mengikuti gambar yang sudah ada. Klik kanan to kurva. Klik kanan to kurva. Untuk klik kanan to kurvanya itu, teman-teman pastikan dia harus berada di pinggir dari garisnya itu sendiri ya, harus tepat di pinggir garisnya. Atau teman-teman bisa juga ditambahkan node terlebih dahulu, ditaruh di ujung daripada desain yang sudah ditampilkan, hingga tinggal klik kanan to kurva, kemudian dilengkungkan sesuai dengan desainnya. Klik kanan to kurva, dilengkungkan seperti ini. Klik kanan to kurva, dilengkungkan, sehingga teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu node. Klik kanan to kurva, klik kanan to kurva. Nah, seperti ini. Kita bisa atur, sesuaikan sesuai dengan desain yang sudah ada, kurvanya mau di mana ya. Oke, kalau sudah selesai semuanya, nah ini sudah berbentuk sedikit dari sayap yang di sebelah kanan. Kemudian untuk ukiran di dalamnya, teman-teman juga bisa sesuaikan dengan menggunakan rectangle. Cari rectangle terlebih dahulu, kita buatkan rectangle juga. Kita buatkan di dalam saja di sini. Kemudian teman-teman cari pick tool, geser ke bawah dia. Nah, diberikan warna juga, disesuaikan warnanya. Cari shape ya, kemudian klik kanan convert to kurva, teman-teman bisa turunkan. Nah, Oke, sudah jadi untuk satu ukirannya. Kemudian yang di bawahnya klik kanan to kurva kembali. Teman-teman bisa sesuaikan. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kita kembali ke pick tool, kita akan copy paste saja. Geser, klik kanan, teman-teman klik lagi bagian tengah-tengahnya, rotate seperti ini. Teman-teman bisa klik sekali lagi, tekan shift di keyboard, dikecilkan, disesuaikan sesuai dengan ukiran berikutnya. Kita bisa copy paste juga, teman-teman bisa kecilkan, diklik di tengah-tengahnya, di rotate, kemudian dikecilkan. Bagian yang terakhir ini klik kanan, teman-teman bisa copy paste, di rotate juga, kemudian dibesarkan kembali ya. Nah, untuk bagian yang sayapnya ini, teman-teman bisa klik sekali lagi yang bagian ini, cari shape tool, diklik kanan to kurva juga, dilengkungkan sedikit seperti ini.
Selanjutnya cari pick tool, dan untuk yang membuat yang ini kita bisa copy paste juga. Klik kanan, teman-teman bisa rotate, bisa dikecilkan juga. Kemudian kita bisa buat dia menyerupai desain yang sudah jadi. Cari shape tool juga, teman-teman bisa seleksi ke bawah ke sini, misalnya node-nya diklik 2 kali juga untuk ditambahkan node, digeser dia ke sini. Kemudian ditambahkan juga node, digeser, disesuaikan ya. Jadi dia akan berbentuk seperti desain yang teman-teman inginkan. Nah, kita bisa turunkan juga di sini, dihilangkan node-nya. Nah, kita dapatkan sedikit seperti ini ya. Kita bisa kecilkan. Selanjutnya kita akan buat yang bagian pinggir-pinggirnya ini dengan menggunakan lingkaran saja. Cari ellipse tool. Teman-teman bisa buat lingkaran di sini. Cari warna sesuai dengan imajinasi. Cari shape tool. Teman-teman bisa klik kanan, convert to curve. Selanjutnya kita akan buat bagian antenanya. Kita gunakan rectangle saja. Kita buatkan rectangle di sini. Klik terlebih dahulu bagian tengahnya, teman-teman bisa rotate, disesuaikan. Kembali ke pick tool, silahkan diposisikan. Selanjutnya kita edit dari bawah. Cari shape tool, klik kanan bagian pinggir garisnya, convert to kurva, digeser posisinya. Selanjutnya yang bagian atas juga digeser posisinya. Nah, ini ditambahkan node, klik kanan klik 2 kali, klik kanan
menggunakan teknik yang mana saja dalam mengubah desain atau meredesain desain yang sudah ada sehingga menghasilkan desain baru yang sesuai dengan imajinasi teman-teman sendiri. Oke, sekian terlebih dahulu untuk tutorial dalam mengedit desain atau meredesain di CorelDRAW X7. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial ini. Semoga selalu sukses. Terima kasih.